Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman viewer, teman-teman subscriber, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan yang sangat menegangkan. Jadi sebelum bercerita, kita seruput dulu kopinya kawan. Kopi. Jadi saya ingin menceritakan waktu itu perjalanan mau pulang kampung ke Jawa Tengah. Saat itu setelah lebaran tahun ini, tadinya mau mudik sebelum lebaran nggak bisa, ada larangan dari pemerintah tuh gara-gara COVID. Nah, akhirnya saya bisa mudik itu setelah lebaran, kira-kira di pertengahan Juni kalau nggak salah itu. Pertengahan Juni. Nah, kebetulan waktu itu pas waktu pulang itu hari Sabtu. Dan saya dikasih pinjam mobil untuk dibawa pulang sama bos. Ya karena waktu itu lagi COVID, kalau naik travel atau bis itu masih susah ya, dan masih rawan ketularan lah, ibaratnya gitu. Nah, waktu itu saya bawa mobil sendiri dengan mengendarai sedan Vios tahun 2010. Saya mengendarai mobil itu sendirian dari Jakarta ke Jawa Tengah, Wonosobo lah tepatnya. Nah, saya berangkat dari sini itu sore, istirahat di Cikarang, ada mampir dulu ke tempat saudara. Setelah itu berangkat habis maghrib. Nah, target saya itu sampai Wonosobo itu tengah malam, sekitar jam 12. Karena saya juga lihat map, perkiraan jam 11 sampai jam 12 sudah sampai lah. Nah, kala itu seperti biasa saya bawa mobil sendirian lewat tol. Terus di sepanjang perjalanan di tol ini sebenarnya aman-aman saja. Cuman pas kita biasanya itu keluar tol itu di Pejagan terus lewat jalur Bumiayu. Nah, saya keluar Pejagan. Nah, terus saya ngikutin map, diarahin lagi untuk lewat tol. Wah, saya pikir tol baru mungkin ada lebih dekat. Nah, waktu itu saya udah keluar, akhirnya saya putar balik, masuk tol lagi. Tol yang ke arah Semarang. Nah, pikiran saya tuh mungkin ada yang terdekat keluar di Purwokerto atau di mana yang lebih dekat gitu kan. Tapi saya ikutin sepanjang tol itu sampai Pemalang, Tegal, terus Pemalang,
Nah saya keluar kalau nggak salah, akhirnya saya memutuskan keluar setelah Tegal itu Pemalang, kalau nggak salah Pemalang atau Pekalongan, Pekalongan kalau nggak salah, Pekalongan ya, sekitar itulah. Akhirnya keluar, saya ngikutin map tuh, itu waktu itu map masih sinyal masih ada lah, sinyal masih ada. Nah dari situ, dari keluar jalan itu saya baru pertama kali tuh lewat jalur. Biasanya soalnya saya nggak lewat situ kalau pulang. Nah dari situ saya ngikutin jalur terus, ngikutin map. Nah masuklah ke Kajen, kalau nggak salah Kajen, itu daerah Kajen. Daerah Kajen tuh saya masuk situ tuh tengah malam. Udah masuk tengah malam, wah perkiraan saya, wah ini tambah jauh nih makin ke dalam. Target saya baru jam 12 itu sudah sampai, ini udah jam sekian kok saya masih di sini. Nah di Kajen itu Kajen targetnya tuh sebenarnya ngarah ke Banjarnegara. Nah situ tuh jalan tuh ekstrim banget, hutan, gunung, wah pokoknya ngeri lah. Di situ map saya itu sinyal itu nggak ada, hanya ada gambar peta gitu. Kita sedang melintas itu di atas gunung, di atas gunung di atas gunung itu, wah masih panjang banget treknya. Waduh, saya beranikan terus tuh, saya udah tegang sebenarnya sih, udah keringat dingin juga tuh. Soalnya lewat situ sendiri, jalan yang baru kita lewati hutan, kawasan hutan, jalannya lika-liku, kelak-kelok, waduh ngeri banget asli, tengah malam. Akhirnya saya dapat ada pemukiman. Nah, di situ ada rambu yang mengarahkan ke Dieng, Batur, Dieng. Nah terus ada cabang yang ke Banjarnegara. Wah saya berpikir lagi tuh, ini mau lewat mana saya ini, sedangkan map mengarahkan ke Banjarnegara terus. Nah di persimpangan saya memutuskan untuk belok ke ini, arah Banjarnegara, Wanayasa. Di Wanayasa itu masuk hutan pinus-pinus itu. Saya sendirian tengah malam masuk ke hutan, terus pokoknya diberaniin deh. Udah kali masuk, perkiraan itu masuk ke dalam tuh ada kali 3 kilo lah, 3-4 kilo lah. Nah di situ ketemu pemukiman warga, nah di pemukiman itu tuh udah nggak ada kayak kehidupan gitu, udah ya namanya udah tengah malam, orang udah pada tidur semua ya. Seruput dulu kawan. Sudah tengah malam, nah saya melewati itu. Nah kebetulan ada simpang, dan situ tuh tanah tuh bekas tanah longsor. Saya pakai sedan ya kan. Wah saya perhatikan, waduh saya nggak berani lewat sini. Akhirnya saya mutar balik lagi, kembali lagi ke jalan raya, jalan utama. Ke jalan utama itu ya lewat hutan itu tadi, ngeri-ngeri sedap lah. Saya nggak tahu historinya ada apa di situ, serem banget lah pokoknya lah. Akhirnya saya mengambil arah yang ke arah Batur itu gunung Dieng, arah ke Dieng. Itu pun jalannya juga lumayan ekstrim, nanjak turun liku-liku. Paling ketemu papasan paling setengah jam sekali sama truk tukang sayur gitu doang.
saya. Terus sudah sampai Batur, saya nanya ke warga, ada warga yang lagi di pos ronda. Saya tanya, kalau ke arah Wonosobo itu arah kemana? Lurus saja mas, kalau ke kanan Banjarnegara. Oh, iya. Kayaknya saya ikutin terus tuh, arah-arah ke Dieng, Wonosobo. Wonosobo, Wonosobo sampai Dieng itu, sampai lewat-lewat yang tempat wisata-wisata. Keren banget sih pemandangan lampu-lampunya. Mungkin kalau siang lebih keren lagi tuh. Tempat lampu-lampu bagus di daerah Dieng itu. Ini saya khawatir mobil itu nggak bisa nanjak, tapi alhamdulillah lah mobil itu bisa nanjak. Kalau udah sampai Dieng itu saya sudah tahu, sudah pernah lah ke situ, walaupun saya tinggal di Wonosobo. Saya baru sekali lah ke Dieng itu. Nah, kebetulan saya udah tahu treknya, saya tinggal ngikutin jalan terus masuk kota Wonosobo terus. Nah, menuju dari Jalan Raya Wonosobo ke Banjar, saya melewati jalur Wonosobo Banjar itu, terus masuk ke arah ke kampungku itu masih 20 km 25 km masuk ke dalam, dan itu melewati hutan pinus, lika-liku hutan pinus. Melewati hutan, udah sepi banget jalanan itu sendiri. Paling ketemu tukang sayur naik motor. Kalau di sana tuh sekitar pokoknya jam 12 ke atas, jam 1 ke atas, jam 2, jam 3 itu udah ada sesekali itu rombongan tukang sayur yang pakai sepeda motor. Dia mau ke pasar Kertek biasanya itu mengambil sayuran di sana. Nah, saya mau ngekor mereka tuh nggak bisa. Di tikungan dia udah nggak kelihatan, kenceng banget naik motornya. Ya saya tinggal gelap-gelapan sendirian tuh, nyari-nyari sedap. Akhirnya dengan perjalanan itu yang sangat menegangkan bagiku, karena saya belum pernah melewati jalanan yang ekstrim menurut saya. Tanjakannya, tikung-tikungannya, hutannya, tengah malam pula. Nah, saya akhirnya sampailah di rumah itu jam 3:30 lah, jam 3:30 itu saya sampai. Waduh, saya senang sekali waktu itu. Stop lagi lur, senang sekali. Walaupun molor dari target, yang tadinya target saya itu sampai rumah itu jam 12, paling lama jam 1 lah itu udah sampai. Ini sampai 3:30. Jadi kalau saya hitung-hitung itu perjalanan saya itu muter lumayan jauh dan mendaki gunung, menuruni gunung. Waduh, luar biasa, ekstrim banget. Pengalaman yang sangat menegangkan. Itulah cerita hari ini ya kawan ya. Nanti kapan-kapan kalau ada cerita-cerita seru lagi kita bagi. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Tonton sampai habis. Oke? Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.